Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firna dengan NIM I01225118, Prodi Hukum dari kelas Hukum A. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi pendidikan Pancasila secara singkat. Akan ada 5 agenda pembahasan pokok yang akan kita bahas. Yang pertama adalah Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila dan dasar negara. Yang ketiga, Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Yang keempat, hak asasi manusia dalam Pancasila. Yang kelima, Pancasila dalam Pancasila sebagai sistem filsafat. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Yang kita ketahui adalah Pancasila dirumuskan pada zaman penjajahan Jepang oleh Badan Penyelidiki Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa yang disingkat BPU-PKI. Ada beberapa rumusan-rumusan dalam Pancasila, yaitu yang pertama adalah rumusan Muhammad Yamin secara lisan, ada juga rumusan Muhammad Yamin secara tertulis, rumusan Profesor Suepomo, rumusan Insinyur Soekarno, rumusan Panitia 9, dan rumusan dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Ada juga rumusan dalam pembukaan Konstitusi 1949 dan rumusan dalam pembukaan Undang-Undang 1950. Materi selanjutnya adalah Pancasila dan dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia pada alinea keempat Undang-Undang 1945 sebagai dasar yuridis tentang dasar negara Republik Indonesia, yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang negara Indonesia yang membentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, perlunya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pentingnya Pancasila mengutamakan penyelenggaraan negara dalam nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, nasionalisme, kerakyatan, musyawarah, hikmah, dan kebijaksanaan. Pentingnya Pancasila sebagai tertib hukum. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar filsafat negara, pandangan hidup. Yang kedua, di atas negara berdirinya negara Indonesia dengan asas politik negara, yaitu republik yang berkedaulatan. Ketiga, basis penyelenggaraan termuat hukum positif Indonesia. Keempat, undang-undang sebagai basis berdiri susunan pemerintahan dan seluruh peraturan hukum positif lainnya. Kelima, tujuan akhir, tujuannya adalah bernegara. Baik, materi selanjutnya adalah Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Pada Undang-Undang 45 disahkan sebagai undang-undang oleh PPKI dan berlaku pada tanggal 18 Agustus 1945. Berlakunya pembukaan Undang-Undang 45, maka timbullah yang namanya tertib hukum atau peraturan hukum yang memuat 4 syarat. Yang pertama, kesatuan subjek, yaitu penguasa yang mengadakan peraturan hukum. Yang kedua, kesatuan asas kerohanian sebagai dasar peraturan-peraturan hukum. Yang ketiga, kesatuan objek tempat peraturan-peraturan hukum itu berlaku di seluruh tumpah darah Indonesia. Yang keempat, kesatuan daerah tempat peraturan-peraturan itu berlaku pada alinea keempat, yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang negara Republik Indonesia. Baik, materi selanjutnya adalah hak asasi manusia dalam Pancasila dan Undang-Undang 1945. Akan ada 5 pokok pembahasan. Yang pertama adalah pengertian dan istilah HAM, macam-macam HAM, syarat berkembangnya HAM, hak-hak asasi manusia dalam Pancasila, hak-hak asasi manusia dalam Undang-Undang 1945. Baik, materi selanjutnya adalah hak asasi manusia dalam Pancasila dan Undang-Undang
1945. Akan ada 5 pokok pembahasan. Yang pertama adalah pengertian dan istilah HAM, macam-macam HAM, syarat berkembangnya HAM, hak-hak asasi manusia dalam Pancasila, hak-hak asasi manusia dalam Undang-Undang 1945. Yang pertama adalah pengertian dan istilah HAM. HAM tidak dapat dipisahkan dengan pandangan filosofis tentang manusia yang melatar belakanginya. Ada juga dari ketetapan MPRI nomor 18 1981, HAM berasal dari anugerah Tuhan Yang Maha Esa, melekat pada diri masyarakat, bersifat kodrat universal dan abadi, berkaitan dengan harkat dan martabat manusia. Istilah HAM berasal dari Timur Tengah yang biasa disebut Haqul Insan, di Barat Right of Man, Prancis Droit de l'homme, Belanda Mensenrechten, sedangkan Indonesia adalah HAM. Selanjutnya adalah macam-macam HAM. Secara garis besar, HAM dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama hak asasi individu dan hak-hak asasi kolektif. Jika dilihat dari objek kepentingannya terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama hak asasi pribadi, yang kedua hak asasi ekonomi, yang ketiga hak asasi atau right of legal equality, yang keempat hak asasi politik, yang kelima hak asasi sosial dan kebudayaan, yang keenam hak asasi atau procedural rights, yang ketujuh hak asasi right of the development. Yang selanjutnya adalah sejarah perkembangan hak asasi manusia. Yang pertama adalah Al-Quran. Hak untuk hidup, kemerdekaan, dan keamanan pribadi terdapat pada Quran Surah Al-Ma'idah ayat 32, Quran Surah Al-Baqarah ayat 258, dan Quran Surah Al-Fatihah. Hak mengemukakan pendapat terdapat pada Quran Surah Ali Imran ayat 104. Hak berserikat dan berkumpul terdapat pada Quran Surah Ali Imran ayat 110. Hak beragama atau memeluk agama terdapat pada Quran Surat Al-Hujurat ayat 1 dan Quran Surah Al-Kafirun ayat 6. Hak mendapat pekerjaan Quran Surah Al-Mulk ayat 15. Dan yang terakhir, hak memperoleh pendidikan terdapat pada Quran Surah An-Nahl ayat 43. Yang kedua, perkembangan manusia membentuk organisasi disebut negara. Negara pertama yang memperjuangkan HAM adalah Inggris. Selanjutnya adalah D. Hak-hak asasi manusia dalam Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Setiap hak materi selanjutnya adalah hak-hak asasi manusia dalam Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Hak setiap orang bebas menganut agama menurut kepercayaan masing-masing. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Hak untuk tidak diperbudak, hak untuk tidak dianiaya, hak untuk memperoleh peradilan dan perlindungan, hak dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Suku, golongan, partai, organisasi mempunyai hak dan kedudukan yang sama dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu hak individu tidak hilang dan harus dihormati walaupun didelegasikan kepada wakil rakyat melalui pemilu. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap orang mempunyai hak untuk hidup layak, memperoleh hak milik, memperoleh jaminan sosial, memperoleh pekerjaan dengan sistem upah yang adil, dan jaminan kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dan materi terakhir, hak-hak asasi manusia dalam Undang-Undang 1945.
Undang-Undang 1945 mencantumkan HAM dalam pasal 27 sampai 34 dan secara tegas dicantumkan dalam pasal 28A sampai 28J. And I leave no regret. I do what I can do, not what I can't do. So let me dancing in the storm.